Okay, everyone. Okay, everyone. Thank you very much for clicking this video. Today, in our great opportunity, I would like to share with you some of the materials which are given to me as the academic assessment from Ibu Siska, and we are going to talk about the international relations. Now, I'm going to share with you some of the essential parts about the foreign and defense policy. Well, everyone, before starting, of course, I want to share with you what is what are the spectrums of our discussion today. Ini adalah cakupan dari materi yang akan saya coba sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada 4, ada foreign and defense policy, and the second one empire and commonwealth, the European Union, Irish Republic and Northern Ireland. Tapi tentunya saya tidak bahas semuanya, teman-teman semuanya, karena ini adalah kelompok ya. Jadi secara kelompok saya akan tampil pada kesempatan kali ini hanya untuk membahas poin 1 dan 2, karena rekan saya nanti akan menyusul, yaitu Kang Salim, untuk poin 3 dan poin 4 ya. Oke, kita coba cek lagi apa sih poin 1 dan poin 2 nya ya. Ini saya berarti akan membahas foreign and defense policy, juga empire and commonwealth ya. Ini spectrum of discussion ya, atau cakupan dari pembahasannya, foreign and defense policy and empire and commonwealth. Oke, teman-teman semuanya, mari kita langsung mulai saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Baik, akan langsung saja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much everyone for watching this video. Thank you very much Ibu Siska, especially for giving me the opportunity to share with us all together. Especially it's gonna be something beneficial for myself to improve my horizon and knowledge about the British history. Baik teman-teman, tapi sepertinya saya akan membagi video ini ke dalam beberapa part, karena device atau aplikasi yang saya gunakan ternyata tidak begitu support untuk recording yang terlalu lama ya. Oke, foreign and defense policy. Nah, kalau kita ngomongin foreign and defense policy dari British ini, kita berpijaknya dari mana? Berarti kita ngebahas dari posisi sejarah Inggrisnya dulu ini sebagai memang kekuatan kolonial ya. Nah, bukan hanya kekuatan kolonial, pada masa itu juga sebagai kekuatan ekonomi, kekuatan politik ya, yang cenderung pada dekade awal abad ke-20 ini dominasinya menurun ya. Kalau di dalam buku ini, buku yang kita sama-sama jadikan referensi, dituliskan bahwa Britain's historical position as a colonial, economical, and political power was in relative decline by the early decades of the 20th century. Nah, jadi memang menurun ya dominasinya atau powernya. Bahkan pada kala itu ya, beberapa koloni besar itu telah mencapai status kemerdekaannya sendiri, teman-teman. Dan pertumbuhan nasionalisme di negara-negara Afrika, juga di negara Asia ini membujuk Inggris untuk melakukan dekolonisasi. Berarti sudahlah gitu kan, lepaskan kami gitu. Kami ingin menjadi negara yang bisa berpijak di bawah kaki kami sendiri gitu. And the effects of global economic competition, two world wars, and the emergence of Cold War politics dominated by the USA at that time, and this former Soviet Union, and domestic economic and social problems forced Britain to recognize its reduced international status. Jadi ngakulah sekarang
dipaksa si Inggris ini untuk udahlah, masa atau era kejayaan keemasan Anda ini sebagai negara yang superpower kian lama kian menurun gitu kan. Jadi ini pengaruh dari apa? Pengaruh dari persaingan global, terus juga Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua yang sudah terjadi ini juga ditengarai oleh munculnya politik perang dingin yang didominasi oleh Amerika Serikat dan juga negara-negara bekas pecahan Uni Soviet ya. Seperti kayak kalau sekarang kita kenal Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan dan yang lain sebagainya, the neighboring countries around that. Dan masalah ekonomi juga ya, juga gak hanya masalah ekonomi gitu, kayak masalah sosial dan juga masalah domestik juga ini memaksa Inggris untuk mengakui bahwa status internasionalnya sekarang ya sudah tidak seperti dulu lagi gitu teman-teman. Nah, si Inggris ini apa namanya berusaha gitu. Berusaha untuk apa? Berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menemukan identitas barunya dan menetapkan prioritas yang berbeda. Ini terutama dalam kaitannya dengan sesama negara-negara Eropa. So they try to establish different priorities, different self-image gitu ya, or reputation in relation to Europe gitu kan. Beberapa hubungan luar negeri sebelumnya dilanjutkan tuh dalam bentuk yang agak sedikit dimodifikasi. Sementara hubungan yang lainnya ya benar-benar baru gitu. Nah, tapi terlepas dari perubahan yang mendasar ini, in spite of this fundamental changes, teman-teman, Inggris masih mengalami kayak ketidakpastian gitu tentang pengaruh potensial dan juga peran yang tepat apa sih yang pas di panggung dunia ini setelah memang dia sudah tidak begitu lagi eksis gitu dalam jajaran negara-negara besar yang mendominasi dunia gitu kan. Kita kan tahu Inggris itu negara jajahannya. Ada sebagian literatur yang mengatakan hampir sepertiga dunia gitu dimiliki oleh mereka. Nah, Britain's international position today is that of the medium-sized country. At that time, I mean, a medium-sized country which ranks economically behind Germany, the United States, and the Japan. Nah, pada saat itu posisinya kayak gimana sih posisi internasional Inggris ini gitu kan? Sebagai negara yang memang secara teritori ya berukuran sedang gitu, secara ekonomi juga sedang, bahkan dibilang rankingnya itu di belakang Jerman, di belakang Amerika dan juga di belakang Jepang gitu kan. Nah, tapi kan beberapa pemimpinnya masih percaya gitu bahwa mereka itu bisa memiliki pengaruh internasional dan perang global gitu kan. Nah, misalkan kayak gini. Misalkan pemerintah Partai Buruh kan sebelumnya telah mengembangkan kebijakan luar negeri ya. Kebijakan luar negeri dengan dimensi etis itu. Yang mana mereka tuh fokus pada hak asasi manusia gitu kan. Namanya disebut ethical dimension kalau di Inggrisnya. Fokusnya ke hak asasi manusia dan bergeser pada tindakan sepihak yang agresif dan juga kemitraan yang persuasif gitu. Jadi bisa dibilang ya untuk mencapai segala target, segala tujuan gitu dilakukanlah teknik seperti itu, metode seperti itu gitu kan. Nah, teman-teman, kita lanjut, berarti kita akan ngebahas tentang bagaimana sih Inggris ini gitu. Jadi sebenarnya hal seperti ini dapat diterapkan pada hubungan Inggris dengan negara lain sebenarnya, terutama dalam hal penjualan senjata dan juga konflik nasionalis. Tapi kebijakan tersebut pada saat itu ya dikritik habis-habisan dan muncul kembali isu-isu kepentingan nasional dalam konteks kerjasama internasional. The policy was heavily criticized and there has been a return to issues of national self-interest in the context of international cooperation. Oke guys, itu bagian pertama dari video yang saya share kepada kita semuanya
terkait dengan bagian yang sangat penting untuk mengawali pemahaman kita tentang international relations at that moment, yang membahas tentang foreign and defense policy, guys. Oke, kita akan lanjut di video yang kedua karena durasinya sangat terbatas. Mohon maaf kalau videonya terpotong-potong ya. Thank you very much and I'll see you later in the next upcoming video. And have a great day.